Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Zara Octavia Ramadhani, NIM 24 50 50 10 1 1 1 1 22. Saya berasal dari kelas O. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil pengerjaan saya di pekan pertama hingga pekan keempat mata kuliah Sosiologi Peternakan. Di sini saya mengambil materi tentang kasus yaitu limbah PT Greenfields yang berada di Blitar. Dikutip dari Sindonews dan Kumparan, kasus terkait limbah PT Greenfields Indonesia mendapat perhatian setelah warga sekitar menggugat perusahaan atas dugaan pencemaran lingkungan. Warga mengklaim pembuangan limbah dari aktivitas perusahaan telah mencemari aliran sungai setempat, sehingga memengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan. Gugatan ini diajukan dengan tuntutan ganti rugi mencapai 42,2 miliar rupiah. Proses hukum masih berlangsung setelah upaya mediasi gagal. Jadi di materi pertama, analisa lembaga yang terkait. Lembaga yang terkait dalam permasalahan antara lain: yang pertama Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua pemerintah Kabupaten Blitar, dan ketiga lembaga swadaya masyarakat, dan yang terakhir Pengadilan Negeri. Beberapa fungsi lembaga. Yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup berfungsi untuk memantau dan memastikan kepatuhan perusahaan. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah Kabupaten Blitar memastikan semua industri di wilayahnya mematuhi segala regulasi lingkungan serta menyelesaikan keluhan masyarakat. Dan yang ketiga, lembaga swadaya masyarakat berfungsi untuk pemantauan independen. Dan yang terakhir, Pengadilan Negeri berfungsi untuk mengadili sengketa masyarakat dan perusahaan. Kemudian ada ciri umum lembaga: memiliki tata kelakuan, memiliki kekekalan, memiliki tujuan sesuai fungsi, dan memiliki alat serta kelengkapan. Dalam hubungan dengan masyarakat, analisis fungsional lembaga antara lain: yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup berfungsi untuk menindaklanjuti laporan bila ada permasalahan. Dan kemudian pemerintah daerah berfungsi sebagai mediator penyelesaian konflik. Lembaga swadaya masyarakat berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memperjuangkan haknya. Kemudian Pengadilan Negeri berfungsi untuk memberikan akses masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya. Kemudian ada bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh PT Greenfields. Yang pertama, pelanggaran terhadap norma hukum. Pada UU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT Greenfields melakukan pembuangan limbah yang menyebabkan pencemaran sehingga melanggar peraturan tersebut. Kemudian ada penyimpangan dari norma dan etika, pengabaian dampak negatif bagi lingkungan. Kemudian ada pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial. Pada pekan kedua, analisa pihak yang berkuasa. Yang pertama, pihak pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga, Pengadilan Negeri. Dan yang terakhir, pihak Greenfields. Dan pihak yang dikuasai adalah masyarakat. Dimensi kekuasaan dan cara memperolehnya. Pemerintah daerah legal dan melalui peraturan yang sah dan tidak anarkis. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup legal dan tidak anarkis dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pengadilan Negeri legal dan tidak anarkis melalui berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan PT Greenfields ilegal dan anarki. Kenapa dikatakan ilegal dan anarki? Karena melakukan pelanggaran yang menimbulkan konflik sosial. Saluran kekuasaan. Yang pertama, pemerintah daerah, kekuasaan administratif, politik, dan hukum. Kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup, administratif, dan hukum. Pengadilan Negeri, kekuasaan hukum. PT Greenfields mempunyai kekuasaan ekonomi. Beberapa sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, pemerintah daerah memiliki kekuasaan peraturan daerah dan pemberian izin lingkungan serta kekuasaan sosial. Yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kekuasaan penerbitan izin lingkungan, kekuasaan melakukan pengawasan, pemberian sanksi denda, dan edukasi masyarakat. Pengadilan Negeri memiliki sumber kekuasaan yaitu undang-undang dan sanksi pidana serta administratif. Sumber kekuasaan PT Greenfields yaitu modal besar dan daya tawar ekonomi. Sumber kekuasaan dilihat dari anggota dan pemimpin. Yang pertama, ganjaran. Yang kedua, kekuasaan koersif atau pemaksaan. Kemudian kekuasaan resmi atau legitimate.
dan kekuasaan keahlian atau expert. Beberapa unsur-unsur kekuasaan antara lain yang pertama, kepedulian, ketakutan, kepercayaan, dan penghormatan. Cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, pemerintah daerah memiliki cara mempertahankan kekuasaan yaitu penerbitan regulasi dan alokasi dana yang ditujukan untuk lingkungan. Kemudian dua, Dinas Lingkungan Hidup memiliki cara untuk mempertahankan kekuasaan yaitu dengan melakukan inspeksi rutin. Dan cara mempertahankan kekuasaan pengadilan negeri yaitu penegakan hukum secara transparan. Bentuk-bentuk wewenang yang dilakukan antara lain yang berdasarkan hubungan tindakan dan dasar hukum, pemerintah daerah kabupaten memiliki rasional atau legal, Dinas Lingkungan Hidup rasional dan legal, lembaga hukum rasional atau legal, Greenfields karismatis, masyarakat tradisional. Berdasarkan derajat formalitas wewenang, memiliki wewenang pemerintah daerah Kabupaten Blitar secara resmi, Dinas Lingkungan Hidup resmi, lembaga hukum resmi, Greenfields tidak resmi, masyarakat dan tidak resmi. Berdasarkan sifat dan dasar kelompok sosial, pemerintah daerah Kabupaten Blitar secara teritorial, Dinas Lingkungan Hidup teritorial, lembaga hukum teritorial, Greenfields pribadi, masyarakat teritorial. Berdasarkan wilayah wewenangnya, pemerintah daerah Kabupaten menyeluruh, Dinas Lingkungan Hidup terbatas, lembaga hukum menyeluruh, Greenfields terbatas, dan masyarakat terbatas. Pada minggu ketiga terdapat analisa tadi kasus tentang regulasi dan kebijakan. Kebijakan utama dalam sektor peternakan di Indonesia pada kasus yang saya ambil adalah yang pertama, pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan regulasi pengelolaan limbah berjalan dengan baik dan melakukan kegiatan inspeksi secara berkala. Kemudian yang kedua, perlindungan peternak kecil. Peternak kecil yang terdampak semestinya memiliki akses pendampingan hukum untuk melindungi hak mereka. Kemudian perusahaan yang melakukan pelanggaran seharusnya memberikan kompensasi sesuai dengan dampak yang terjadi pada lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas dan edukasi. Peternak kecil diedukasi, diberi pelatihan tentang bagaimana cara pengelolaan limbah yang baik dan mendorong perusahaan bermitra dengan peternak kecil, misalnya melalui program Corporate Social Responsibility. Yang keempat, penerapan monitoring dampak lingkungan dan sosial. Perusahaan besar wajib melakukan pengelolaan limbah secara berkala dan dengan diawasi oleh lembaga independen. Kendala yang dihadapi peternak dalam layanan birokrasi. Yang pertama, birokrasi yang kompleks dan lambat. Peternak kecil seringkali harus melalui banyak tahapan administrasi untuk melaporkan masalah yang terjadi, serta beberapa prosedur birokrasi yang tidak jelas membuat peternak kebingungan dan kesulitan memahami langkah yang perlu diambil. Kemudian, kedua, minimnya pengetahuan dan akses informasi. Beberapa peternak dalam melaporkan itu bingung bagaimana mekanisme pengaduan terhadap perusahaan besar. Selain itu, informasi terkait layanan pemerintahan sering tidak sampai ke tingkat peternak kecil, terutama pada daerah terpencil. Yang ketiga, ketidakseimbangan kekuasaan. Perusahaan PT Greenfields memiliki akses yang lebih mudah untuk birokrasi dibanding peternak kecil, sehingga keluhan peternak bisa terabaikan. Kemudian yang keempat, keterbatasan ekonomi. Meski pengaduan resmi seringkali gratis, namun peternak kecil takut kehilangan akses atau fasilitas jika mereka melawan perusahaan besar. Kemudian yang kelima ada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Peternak di daerah terpencil kesulitan mengakses kantor pemerintahan karena tidak adanya dukungan hukum atau teknis bagi peternak kecil untuk memahami dan menangani kasus ini. Kemudian analisa regulasi dan birokrasi. Yang pertama, produktivitas peternak kecil. Ada dampak pencemaran lingkungan terhadap produktivitas. Pencemaran limbah dapat menurunkan kualitas air dan tanah dan dapat mempengaruhi kesehatan ternak dan hasil produksi. Yang kedua, keterlambatan dalam penegakan regulasi. Proses birokrasi yang lambat membuat masalah berlarut-larut, berdampak pada penurunan produktivitas jangka panjang. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada regulasi teknis. Regulasi yang tidak mendukung
seperti kurangnya intensif bagi peternak kecil untuk meningkatkan kualitas produksi. Yang kedua, efisiensi operasional, biaya tambahan akibat limbah. Yang pertama ada biaya tambahan akibat limbah. Peternak kecil harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi dampaknya. Kemudian hambatan akses birokrasi. Proses pengaduan yang susah dan terbelit-belit menambah ketidakpastian sehingga mempersulit peternak kecil. Yang ketiga, ketidakmerataan dukungan. Kebijakannya lebih memihak perusahaan besar. Regulasi harus memberikan perhatian yang setara untuk mendukung peternak kecil dalam menghadapi tantangan yang kompetitif. Yang ketiga, daya saing peternak kecil. Kurangnya inovasi dan teknologi peternak kecil mengakibatkan stagnasi dalam kemampuan mereka dalam bersaing. Kemudian tantangan branding dan pemasaran. Pencemaran lingkungan yang merusak reputasi sektor peternakan setempat berdampak pada daya saing peternak. Dukungan yang ada dalam birokrasi. Pemerintah harus menyediakan mekanisme pengadaan yang mudah diakses oleh peternak kecil. Masalah pencemaran limbah juga dapat segera ditangani. Hambatan. Jika proses birokrasi untuk melaporkan permasalahan pencemaran limbah terlalu rumit, peternak kecil mungkin enggan melaporkan sehingga masalah terus berlanjut tanpa ada solusi. Peran instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada peternak. Yang pertama, penegakan regulasi lingkungan. Yang kedua, peningkatan pelayanan publik untuk peternak. Dan yang terakhir, penyuluhan dan edukasi. Pada minggu keempat, yaitu ada materi tentang sumber-sumber perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan sosial. Yang pertama, teknologi. Penggunaan teknologi yang kurang ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah dapat menjadi sumber utama permasalahan. Sistem pembuangan limbah yang tidak optimal menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Yang kedua, ekonomi. Kepentingan perusahaan dalam memaksimalkan produksi tanpa memprioritaskan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab mencerminkan orientasi ekonomi yang mendominasi. Kebijakan, regulasi yang kurang ketat atau implementasi hukum yang lemah memungkinkan perusahaan untuk mengabaikan standar lingkungan, menjadi sumber kerusakan sosiologi dan ekologi. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial dalam kasus limbah Greenfield. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu globalisasi ekonomi. Dan yang kedua, krisis lingkungan. Faktor internalnya, kurangnya kesadaran perusahaan dan tekanan sosial. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial dalam kasus limbah Greenfield. Faktor pendorong, kesadaran lingkungan masyarakat. Masyarakat yang terdampak mulai menyadari pentingnya perlindungan lingkungan dan menuntut pertanggungjawaban perusahaan. Yang kedua, media dan informasi. Dan yang terakhir, regulasi pemerintah. Faktor penghambatnya yaitu ketergantungan ekonomi, keterlambatan penegakan hukum, serta kurangnya inovasi teknologi. Faktor yang menyebabkan berkembang menjadi perubahan sosial yang negatif. Yang pertama, penurunan kesadaran masyarakat. Yang kedua, kerusakan lingkungan jangka panjang. Yang terakhir, ketimpangan sosial. Tahapan proses perubahan sosial. Yang pertama, munculnya ketegangan sosial atau awareness stage. Limbah yang tidak dikelola dengan baik mulai mencemari lingkungan. Dampak ke masyarakat. Ketegangan muncul karena masyarakat menyadari dampak buruk yang terjadi. Kesadaran awal dipicu karena laporan langsung masyarakat dan laporan aktivis lingkungan. B. Reaksi dan respon masyarakat atau mobilization stage. Masyarakat mulai menyuarakan masalah baik cara protes, petisi, laporan ke pemerintah, atau kampanye di media sosial. Respon awal ini melibatkan LSM untuk membantu menekan perusahaan. C. Tekanan terhadap pemerintah dan perusahaan, conflict stage. Pemerintah mendapat tekanan untuk bertindak, perusahaan menghadapi tekanan sosial yang mengancam reputasi. Jika tidak cepat ditindak, maka masalah akan memanas seperti protes besar-besaran atau tuntutan hukum. D. Implementasi perubahan atau implementation stage. Penegakan hukum berupa sanksi atau denda, peningkatan pengelolaan limbah, serta penguatan regulasi lingkungan oleh pemerintah. E. Adaptasi dan pemulihan. Pembenahan hubungan yang lebih baik sehingga memunculkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat. 5. Bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial berdasarkan kecepatan. Perubahan lambat atau evolusi lambat dalam pembenahan karena alasan biaya. Dan B. Dan perubahan cepat atau revolusi. B. Perubahan berdasarkan skala,
yaitu ada perubahan struktural dan perubahan kultural. Kemudian yang C, perubahan berdasarkan sifat, yaitu perubahan positif dan negatif. Perubahan positif, pembenahan teknologi akan berdampak positif bagi semua pihak. Apabila negatif, jika limbah terus mencemari lingkungan tanpa solusi, maka konflik sosial yang berkepanjangan bisa terjadi. Mungkin sekian, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.